Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Minto Farm. Nah, kali ini kita akan membahas ini teman-teman, cara ngarit sebulan sekali untuk kapasitas kambing atau domba. Kalau di tempat kami ada domba ya, dengan populasi 75 ekor sekarang. Baik teman-teman, untuk caranya yaitu dengan konsep seperti ini. Nah, konsep seperti ini apa? Apa ini fermentasi? Bukan. Ini adalah silase, teman-teman. Jadi, cara yang saya terapkan untuk ngarit sekali dan untuk sebulan, bahkan bisa 2 bulan kalau kapasitas dombanya itu sedikit, bisa lebih lagi. Itu dengan cara silase, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu silase, silase adalah metode pengawetan pakan hijauan. Jadi biar awet, tidak busuk, bisa bertahan lama. Lama ada di tempat kami, ada yang jangka singkat itu sebulan harus habis, bisa juga dalam waktu beberapa bulan bisa tahan. Oke teman-teman. Jadi konsep untuk sekali ngarit, bahkan untuk seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, bahkan bisa lebih lama lagi, itu dengan cara seperti ini teman-teman. Pertama, teman-teman siapkan bank pakan dulu. Jadi sebelum ternak itu otomatis kita harus punya bank pakan dulu. Kalau sudah punya bank pakan, sudah ready, kemudian teman-teman bikin kandang, beli ternaknya. Nah, itu baru urutannya benar teman-teman. Nah, setelah punya bank pakan, teman-teman sekali ngarit itu yang banyak. Misal kambingnya itu 10. Sekali ngarit itu yang banyak. Sekali ngarit banyak, itu langsung seharian ngarit, teman-teman. Seharian ngarit, mau dapat berapa puluh bongkok silakan. Dengan catatan teman-teman memiliki tong kayak gini ya, karena ini sebagai wadah untuk menyimpan pakan hijauan tadi. Jadi kalau sudah diaret, oke lah, hari ini kita biarkan dulu semalam. Kemudian besoknya kita cacah teman-teman, cacah kasar dan masukkan di tong seperti ini. Nah, untuk tutorial silase teman-teman bisa lihat di video kami ya. Ada, kita sudah buat video untuk pembuatan silase. Kenapa saya nerangi seperti ini? Karena memang di tempat kami itu metodenya seperti ini. Kalau di tempat kami dengan populasi sekitar segitu 75 ekor tadi, itu kita ngaritnya itu 2 minggu sekali. Kalau buat sebulan sekali bisa, tapi tongnya harus lebih banyak. Untuk tong saya saat ini baru sekitar 50-60 biji ya teman-teman. Sebenarnya bisa untuk sebulan sekali, tapi kita memilihnya itu setengah bulan sekali, karena silase yang kita buat itu adalah silase jangka pendek. Jadi silase jangka pendek itu adalah silase dengan minim bahan kering, jadi sebulan harus habis. Kenapa nggak ditambahin bahan kering yang banyak? Karena dengan penambahan bahan kering yang banyak itu nanti operasionalnya jadi lebih mahal. Kalau buatnya 1 tong nggak kerasa, tapi kalau buatnya 30, 40 sampai 50 tong itu bisa lumayan, teman-teman. Lumayan ongkosnya maksudnya. Jadi saya ulangi ya, untuk konsep ngarit sebulan sekali untuk ternak yang banyak itu adalah dengan metode silase. Ngaritnya sekalian banyak, dicacah, masukin tong seperti ini. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video kita cara membuat silase. Silase odot atau pakcong itu caranya sama. Nah ini ya teman-teman. Oh ya, mungkin beberapa teman-teman mau lihat hasil silase seperti apa. Ini dipakakan apa di setelah penyimpanan berapa hari itu sudah apa ini teman-teman. Saya bukain satu yang nanti mau kita kasih makan ternak ya. Karena sehari kita dengan populasi segitu, itu 75 itu sama cempe ya teman-teman. Bukan berarti kok sama induk, bukan induk semua, bukan. Itu kita menggunakan 2 tong, sehari 2 tong. Nah, kita buka salah satu ini ya. Nah, ini penampakan dari silase. Bismillah, kita buka ya. Nah, ini teman-teman. Nah, aromanya harum teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman pertama kali lihat ini atau yang mau belajar silase, Mas, kenapa kok ngisinya tidak penuh? Sebenarnya kemarin kita ngisinya penuh teman-teman, penuh banget. Nah, karena dia makin lama makin melimpas, padahal sudah kita injak-injak. Jadi dia amblong. Jadi kelamahan dengan pencacahan kasar, ini kan dicacahnya kacar semini.
paling 5 cm, 10 cm, bahkan 3 cm itu dia melimpes, kurang padat. Tapi ini tetap jadi teman-teman, jadi tidak masalah. Karena dia tidak ada jamur, baunya juga harum, di atasnya kita kasih begato seperti itu teman-teman. Nah ini ya, warnanya dia berubah seperti rumput yang direbus teman-teman. Aromanya harum, kemudian gurih. Terus lagi yang paling kerasa itu adalah bau tape. Karena silase ini sendiri adalah proses fermentasi alami yang menggunakan bakteri asam laktat dari rumput itu sendiri. Jadi kalau pembuatan silase, rumputnya jangan dijemur karena nanti bakterinya mati. Jadi cukup diangin-anginkan saja di tempat yang teduh, baru kita cacah potong masukkan ini. Untuk mengurangi kadar air karena odot, pacong kayak gitu terkenal dengan kadar air yang sangat tinggi, itu kita menggunakan bahan kering. Bisa menggunakan bekatul, bisa menggunakan yang paling murah teman-teman punya renteng kering atau tebon kering, itu dicampurkan bagus banget. Tujuannya karena untuk menyerap kadar air yang berlebih di silase itu. Ini teman-teman, kalau kita cuma menggunakan bekatul itu sekitar setengah kilo di atasnya saja, tugasnya itu untuk menyerap embun yang naik, karena dia nanti kan pas amblong kayak gini, itu dia kan embun kayak gini teman-teman. Jadi keserap sini, nanti tidak ada jamur. Kemudian saya kasih plastik ini, tujuannya biar tidak ada udara lain masuk lagi. Kalau banyak udara di sini, makin lama dia akan tumbuh jamur di sini. Akan tumbuh jamur dan itu setelah jamur akan terjadi proses pembusukan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah kita lihat yang bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk kadar air yang banyak. Memang kalau kita lihat teksturnya itu cenderung basah ya. Tapi ini namanya silase jangka pendek. Jadi sebelum sebulan itu sudah saya habiskan. Kalau untuk jangka panjang itu bisa teman-teman. Ini nanti dia hasilnya lebih rada kering. Satu tong kayak gini dengan penambahan bahan kering sekitar 5-6 kilo. Nah itu nanti hasilnya lebih bagus lagi. Cuma kalau kita ternak banyak, buatnya banyak, 5-6 kilo itu akan sangat mahal sekali. Apalagi 1 kilo harganya rata-rata sekarang begitu kayak gini harganya 2.500 kali 6 12.500 ya berarti. Kalau kali 6 berarti 15.000. 15.000 bikin 30 tong itu sudah 450.000. Nah itu salah satu yang membuat saya berpikir buat silase jangka pendek aja. Jadi dalam kurun waktu 15 hari itu harus habis. Mau dibuat berbulan-bulan bisa. Kasih begatul 5 kilo tapi dicampur ya. Itu nanti bisa tahan sekitar 3 bulan 4 bulan bisa tahan. Oke ya teman-teman. Jadi untuk metode ngarit sekali dalam waktu sebulan bahkan lebih itu adalah dengan konsep silase. Kenapa silase? Kenapa tidak milih fermentasi? Karena gini teman-teman. Hijauan kayak gini lebih cocoknya menurut saya di silase. Kenapa? Karena tidak perlu penambahan bahan kering yang banyak, tanpa perlu menambahkan EM4, tetes tebu dan lain-lain. Jadi teman-teman harus membedakan ya, apa itu silase, apa itu fermentasi. Jadi pembuatan itu hampir sama, yang membedakan adalah penambahan probiotik di dalam ini. Ya. Jadi semoga dengan video ini teman-teman paham untuk konsep ngarit sebulan sekali itu adalah kita dengan mengawetkan pakan. Tidak sekali ngarit ditaruh nanti buat 2 minggu atau 3 minggu. Enggak, itu karena kalau seperti itu nanti hasilnya akan busuk teman-teman. Jadi kita awetkan dengan metode seperti ini, itu nanti kita ngaritnya tidak setiap hari. Jadi istilahnya peternak jarang ngarit. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Mas, dari rumput seperti ini, yang disilase seperti ini, itu apa dia nanti tidak busuk? Tidak teman-teman. Selama untuk silase jangka pendek ini, karena kadar airnya itu tinggi, itu kita harus habiskan sebelum 1 bulan. Biasanya saya 15 hari, 20 hari itu sudah habis. Apa ternak doyan lahap teman-teman? Teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya. Itu kita uji coba makan silase. Bukan uji coba, karena setiap hari memang makannya seperti ini, itu langsung ludes. Tak ada sisa. Beda dengan kita berikan hijauan, kita chopper, itu masih ada sisa. Tapi dengan di pemberian seperti ini, itu habis teman-teman, ludes pokoknya. Nah, kayak gitu teman-teman.
Mungkin lagi ada teman-teman yang di area Solo, Karanganyar, atau Wonogiri, Boyolali, itu bisa main ke kandang kita. Nanti kita sharing-sharing, mau belajar pembuatan pakan seperti ini, monggo silahkan datang sini. Kita akan belajar bareng caranya membuat pakan silase yang baik dan benar. Ada silase jangka pendek, ada silase jangka panjang, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga channel ini selalu menginspirasi teman-teman ya. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru diklik like maupun subscribe. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab kalau bisa, kalau enggak ya akan kita jawab via konten seperti ini teman-teman. Yuk jumpa lagi, see you.